أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, bangsa Indonesia merdeka karena perjuangan para pahlawan. Pahlawan-pahlawan yang berjuang melawan penjajah berasal dari berbagai latar belakang. Salah satunya kalangan pesantren. Siapa sajakah pahlawan dari kalangan pesantren? Penasaran dengan ulasan selengkapnya? Nah, jangan kemana-mana, simak ulasannya dalam sajian Rumah Islami Channel. Namun, sebelum lanjut, mari bersama tebar siar Islam dengan klik tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasi kalian untuk berbagi informasi yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pahlawan nasional dari kalangan pesantren yang adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau lahir di Demak pada 10 April 1875. Beliau adalah pendiri dari Nahdlatul Ulama atau NU. Selain pendiri NU, beliau juga pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang pada tahun 1899. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ditetapkan sebagai pahlawan nasional tanggal 17 November 1964. Beliau berjasa melawan penjajah di Surabaya. Selain itu, pendiri NU ini juga dikenal dengan resolusi jihad untuk umat Islam dengan fatwa bahwa setiap orang dewasa yang berada dalam radius kurang lebih 94 km dari pusat pertempuran wajib ikut berperang melawan Belanda. Resolusi jihad ini dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 1945. Hal ini pun menjadi pembakar semangat juang para santri dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari sekutu yang mencoba mengusik kembali kemerdekaan Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pahlawan nasional kedua dari kalangan pesantren adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau lahir di Yogyakarta tanggal 1 Agustus 1868, adalah pendiri Muhammadiyah. Beliau sangat berjasa dalam membangkitkan semangat umat Islam dan sadar akan statusnya sebagai bangsa yang terjajah. Beliau dikenal juga dengan nama Muhammad Darwisi. Ini ditetapkan sebagai pahlawan nasional tahun 1961. Kiai Haji Wahid Hasyim. Kiai Haji Wahid Hasyim adalah ayah dari Presiden Indonesia yang keempat, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kiai Haji Abdul Wahid, beliau lahir di Jombang 1 Juni 1914. Ayahanda Gus Dur ini merupakan salah satu anggota Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Beliau juga masuk dalam anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Selain itu, beliau juga pelopor masuknya ilmu pengetahuan ke dunia pesantren. Ada banyak terobosan-terobosan yang diciptakan dalam bidang pendidikan. Beliau menganggap bahwa ilmu pengetahuan saja tidak cukup. Perlu adanya ilmu agama yang dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. Berkat jasa-jasanya tersebut, gelar pahlawan nasional melekat pada tanggal 17 November 1960. Kiai Haji Jainal Arifin. Kiai Haji Jainal Arifin lahir di Baru, Sumatera Utara 2 September 1909. Jasa beliau pada Indonesia sangatlah banyak.
beliau menjadi Perdana Menteri Indonesia, Ketua DPR GR, dan salah satu pimpinan Nahdlatul Ulama. Beliau juga ikut andil dalam pembentukan pasukan semi-militer Hizbullah. Selain itu juga beliau menjadi anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat. Berkat jasa-jasa beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 4 Maret 1963. Kiai Haji Jainal Mustafa. Kiai Haji Jainal Mustafa lahir pada 1 Januari 1899. Beliau adalah pahlawan Indonesia yang secara terang-terangan dalam melawan para penjajah. Tindakan-tindakan beliau berseberangan dengan Belanda. Oleh karena itu, beliau diturunkan dari mimbar oleh para kiai yang pro terhadap Belanda. Ketika Belanda lengser dan diganti oleh Jepang, beliau tetap menolak karena menurut beliau Jepang lebih berbahaya daripada Belanda. Oleh karena itu, dia dan santrinya mengadakan perang dengan Jepang. Karena beliau pula lah bangkitlah semangat dari para santri. Akhirnya beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1972. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah anak sulung dari Sultan Hamengkubuwono III. Beliau lahir pada 11 November 1785. Beliau memiliki taktik perang gerilya yang ditakuti Belanda dengan taktik keluar masuk hutan dan muncul secara tiba-tiba pada malam hari dan melakukan serangan. Belanda menghabiskan uang untuk bisa menangkap Pangeran Diponegoro, namun usaha itu tidak membuahkan hasil. Cara licik pun dilakukan oleh Belanda demi menangkap Pangeran Diponegoro. Belanda mengajak berunding, namun perundingan gagal. Pada saat itulah Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda. Tahun 1973, Pangeran Diponegoro ini diakui sebagai pahlawan nasional karena jasanya. Kiai Haji Nur Ali. Pahlawan nasional ini lahir di Ujung Harapan, Bekasi, Jawa Barat pada tahun 1914. Beliau dijuluki Singa Karawang Bekasi karena banyaknya perang yang beliau jalani. Salah satu yang legenda adalah perang melawan sekutu Inggris di Pondok Ungu tahun 1945. Beliau juga berjasa karena mendirikan markas pasukan semi militer Hizbullah. Dan berkat jasa-jasanya, beliau pun ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 9 November 2016. Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Lewat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 90/TK/ tahun 2016 tanggal 3 November 2016, Kiai Haji Raden dianugerahi gelar pahlawan nasional. Ulama yang lahir di Mekah tapi berdarah Madura ini banyak memberikan sumbangsi berdirinya Republik Indonesia. Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin berperan mengusir para penjajah dari tanah air. Beliau memimpin pasukan keluar masuk hutan dan membangun kekuatan untuk melawan penjajah. Tak hanya itu, beliau juga berjasa di bidang pendidikan. Beliau membangun pesantren bersama ayahnya tahun 1914. Kiai Haji Wahab Hasbullah. Dalam perjuangan meraih kemerdekaan, beliau menjadi Panglima Laskar Mujahidin Hizbullah. Beliau juga tak ketinggalan ikut melawan penjajah Jepang. Ulama yang lahir di Jombang 31 Maret 1888 di Jawa Timur ini adalah seorang yang berpandangan modern. Dakwahnya dimulai dengan media massa, yaitu harian umum Suara Nahdlatul Ulama atau Suara NU dan berita Nahdlatul Ulama.
Berkat jasa-jasanya, beliau diangkat sebagai pahlawan nasional pada 7 November 2014. Kiai Haji Abdul Halim. Kiai Haji Abdul Halim lebih dikenal dengan nama Kiai Haji Abdul Halim Majalengka. Lahir di Jatiwangi, Majalengka, 26 Juni 1887. Beliau adalah seorang tokoh pergerakan nasional, tokoh organisasi Islam, dan ulama yang terkenal toleran dalam menanggapi perbedaan pendapat antar ulama. Pada masa pendudukan Jepang, beliau diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan. Pada Mei 1945, ia pun menjadi anggota BPUPKI yang tugasnya menyiapkan segala sesuatu yang kaitannya dengan pembentukan negara. Setelah Republik Indonesia berdiri, beliau akhirnya diangkat sebagai anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Daerah Cirebon. Ketika Belanda melancarkan agresi militer pada tahun 1948, beliau aktif membantu kebutuhan logistik bagi pasukan TNI dan gerilyawan. Sesudah kemerdekaan pun, beliau masih aktif di organisasi keagamaan dan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat. Beliau pun ditetapkan menjadi pahlawan nasional sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 041/TK tahun 2008 tanggal 6 November 2008. Sahabat beriman, itulah beberapa pahlawan nasional yang berlatar belakang pesantren. Kemerdekaan Indonesia diraih atas kerja keras para pahlawan dari semua kalangan. Mereka tak memandang suku, ras, dan agama. Yang mereka perjuangkan adalah kebebasan dari penjajahan bangsa asing. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita menghargai jasa para pahlawan, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga channel ini terus berkembang agar senantiasa memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Semua yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala hilaf mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.